Oke, pada video kali ini saya akan membuat tutorial CRUD ya, CRUD. Misal di sini saya bikin studi kasus gadget. Nah, apa itu CRUD? CRUD itu merupakan panjang singkatan dari create, read, update, delete. Jadi kita membuat dulu database-nya, create, lalu read. Read itu artinya meread data dari database-nya, lalu bisa nambah data produk, update data produk, sama delete data produk. Oke, nanti kita di akhir video kita itu tujuannya yang membuat CRUD seperti ini misal contoh, di sini saya ada tabelnya ya, tabel data produk. Di sini ada ini yang ada produk yang sudah di read sama programnya. Sini ada tambah produk. Ketika kita tambah produk, keluar modal, inputan nama from data produk. Nah, di sini kita bisa inputkan misal apa, HP Pavilion 14, jenis produknya di laptop, stok produknya misalnya 79, harga produknya itu 6.700.000. Nah, deskripsi produknya misal dia menggunakan Intel i3 Gen 12, terus apa ya namanya kalau VGA itu ya, gila, Intel Iris Xe juga, Intel Iris X, terus RAM-nya dia 8 GB, SSD-nya dia 512, IPS, Full HD 14 inci. Kita ditambah, maka akan keluar alert data berhasil ditambahkan. Oke. Nah, di sini HP Pavilion 14, jenisnya tadi sesuai dari inputannya. Nah, di sini bisa lihat deskripsi produknya yang sudah diinputkan tadi. Nah, ketika mengubah, ada sini ada aksi ubah atau hapus, kita klik ubah, maka dia akan menguploadkan dari value dari inputan tadi. Nah, kita tinggal mengubah yang bagian mana. Misal di sini stok produknya diubah jadi 10, harganya diubah jadi 7 juta. 23. Oke, diubah, data berhasil diubah, maka dari yang 79 jadi 10, yang 6.700.000 jadi 7 juta. Nah, begitu juga dihapus. Misal yang Lenovo IdeaPad Gaming 3 saya hapus. Nah, di sini ada konfirmasi database tentang nama produknya Lenovo IdeaPad Gaming 3. Jika diklik hapus, maka data berhasil dihapus. Di sini sudah tidak ada. Oke, nanti kita ekspektasinya membuat ini ya. Oke, pertama kita bikin file dulu. Oke, pastikan di sini exam control, di examnya yang Apache sama MySQL-nya sudah dibuat ya. Nah, di sini kita membuat di divisinya, letaknya kan di exam di folder htdocs. Nah, di sini kita buat misal new apa tadi, CRUD gadget, misal gini ya. Oke, kita sudah bikin file CRUD gadget. Di sini kita ingin membuka di code-nya, bisa menggunakan code titik, dia langsung terbuka di VS Code-nya. Mana? Nah, ini dia. Jadi kita file yang dibutuhkan itu nanti kita index.php. Setelah index.php nanti kita butuh fungsi-fungsi tambah hapus, itu kita masukkan ke fungsi function functions.php. Jadi indeks ini, kalau indeks ini gunanya ketika nanti yang tampilan-tampilan tadi itu ya, kalau fungsi.php kita ini isinya koneksi database sama fungsi-fungsi. Misal ada fungsi tambah, kita bikin fungsi sendiri, fungsi hapus kita bikin fungsi sendiri. Oke, di sini saya tampilannya akan menggunakan pakai Bootstrap ya. Ini klik aja Bootstrap. Oke. Bootstrapnya kita yang pakai 5.2 kah, 5.3 ada deh kayaknya deh. Bootstrap 5.
Nah, ini dia. Oke. Di sini ini masih lama deh. Pistol 5.3. Nah, ini dia. Yang sudah ada dark mode-nya. Oke. Di sini ada downloadnya, introduction ya. Kita menggunakan yang bagian ini sudah include CDN-nya sama script CDN-nya juga. Kita copas ke bagian mana tadi? Ini ya, di index. Nah, ini sudah. Kita coba jalankan hello world ya sudah. Di sini kita ini hapus dulu yang bagian tadi. Local host di mana tadi? CRUD G gadget ya, gadget. Oke, nah ini sudah tampil hello world. Oke, kita buat saya ingin sini head sama head dari body sampai doc type ini sama HTML sampai body sini itu kita bikin layout terpisah, jadi agar lebih ya lebih rapi dikit lah. Kita bikin folder di sini layout. Nah, bikin folder layout, dalamnya di sini ada header.php terus dan footer.php. footer.php. Oke, di sini kita cut aja yang bagian dari body sini sampai sini. Di bagian header. Oke. Nah, juga di bagian footer kita cut yang bagian sampai script sini. Oke, footer. Nah, jika kita refresh di sini, ini kan bootstrapnya tidak terbaca ya. Nah, agar terbaca kita includekan di sini di index. Bagian atas kita save dulu. Ini kita buka tag PHP, kita ada namanya itu namanya include. Apa yang diincludekan? Sini dari file layout itu pertama header. Habis header di sini kita buka tag PHP lagi. Include mana sih? Layout salah. Layout oke sama header. Kok header lagi? Footer dong. Oke, selesai ya. Oke, sampai sini dulu. Jadi di sini kita membuat layoutnya agar tampilannya lebih rapi. Yang header di bagian dibikin file sendiri. Nah, di PHP juga bisa, di PHP itu bisa gini ya. Jadi kita bikin file, kita includekan filenya itu ke dalam indeks PHP. Jadi kita refresh di sini. Oke, maka tampilan ininya sudah terbaca. Tuh, masuk di bagian sini. Oke, nice. Oke. Sampai itu dulu. Setelah itu tampilannya tadi kan ada tampilan yang agak menarik ya. Itu di situ kita bisa menggunakan bootstrap juga. Nah, di sini headernya kita ganti ya. Apa tadi? Gadget in. Oke, nice. Di bagian indeks, di bagian sini kita tidak perlu. Kita pakai kontainer ya, kita bungkus dari kontainer. Di sini dia punyanya bootstrap juga. Kita bikin H1 H3 ya, H3 CRUD produk, CRUD produk. Misal di sini H4 nya toko gadget in. Oke. Nah, agar ke tengah ini punyanya kontainer yang bootstrap, dia akan otomatis dia bikin sekat di sini. Oke. Kelasnya ini kelasnya bootstrap juga, text center di bagian ini juga kita kasih text center. Oke. Nah, dia akan ke tengah.
Agar di sini dia gak ini terlalu mepet ya, jadi kita bikin di kontainernya ini menggunakan, kan dia M, sumbu X itu kan kiri kanan, atas bawah itu sumbu Y. Jadi kita klik MY, mau berapa, 4 misal. Nah, jadi ya agak mulai ke tengah sini. Nah, untuk bikin tabelnya di sini saya menggunakan cardnya dari Bootstrap. Di sini ada card, kita cari card di sini di komponen card yang ada header cardnya. Contohnya seperti ini, header and footer. Kita copas di sini. Kita copas. Nah, di sini ada ya. Kita hapus yang di bagian body sini. Yang ini hapus. Untuk tabelnya kita cari bikin tabel di sini. Tabel. Nanti ada TR ya. Oke, di sini TR-nya, TR ya, ada TD, kok TD, TH. Di sini ada nomor, nanti nomor gini aja deh biar cepat. TH-nya kita kali berapa? 7 misal. Nah, TH-nya misal nomor. Setelah nomor ada nama produk. Oke. Nama produk, habis nama produk apa? Jenis ya, jenis produk. Jenis saja. Apa jenis produk? Oke, jenis produk aja. Setelah jenis produk itu ada stok. Lalu setelah stok itu harga. Lalu setelah harga itu deskripsi produk. Iya, yang atas tidak ada produk-produknya, stok produk. Yang di bawah juga harga produk. Oke. Nah, di TH yang kedua ini ada aksi yang tadi untuk ubah sama hapus. Oke, minimal ini dulu. Oke, di sini sudah ada nama produk. Nah, tabelnya di sini menggunakan kelasnya tabel. Kelasnya Bootstrap table bordered ya. Terus table hover. Nah, di sini kita lihat table mana table stripped. Oke, kita pakai stripped nggak perlu sepertinya ya. Oke, di sini kok kurang terlalu mepet ya. Ini sama ini terlalu mepet deh. Jadi di sini kita cardnya ya. Oh iya. Jadi ini tidak usah MY. Kita bungkus aja yang bagian sini nih. Kita bungkus ke dalam kontainer lagi. Jangan kontainer. .my4. Nah, kita refresh. Oke, kalau sudah. Nah, di sini fiturnya saya ingin warnanya jadi hitam. Nah, di sini ada color di bagian utilities background. Misal saya ingin BG-nya warna dark di bagian table. Di card sini, card header itu BG dark. Terus teksnya jadi white. Kalau dark kan harus white. Refresh, oke benar. Ini fitur diganti jadi data produk. Oke. Nomor, nama produk, jenis produk, stok produk, harga produk, deskripsi produk, aksi. Oke, selesai. Kita bikin dummy datanya dulu. TD misal Lenovo IdeaPad Gaming 3 ya, Gaming 3. Di sini TD dikali 6.
Oh, nomor ya sini ya, salah. Nomor, kok nomor satu. Lenovo IdeaPad Gaming 3. Jenis produknya dia laptop. Di bagian sini stok produknya 100. Harga produknya dia 12 juta ya. 12 juta. Di sini dia deskripsi produknya, misal lorem aja lah, lorem 10 lah idenya. Nah, ini kita bikin button. Yang pertama button ubah, lalu yang kedua button hapus. Oke, ini nah oke, yang deskripsi produk salah. Ini nanti kita bikin deskripsi produk aja. P aja. Lihat deskripsi. Nah, lihat deskripsi. Terusnya teks. Style aja. Kursor, pointer, color, blue. Oke, pointer ya. Yang ubah kita bikin kelasnya di sini. btn warning. Ini juga kelas btn danger. Oke. Ini merupakan juga stylenya Bootstrap. Kalian bisa cek di sini di komponen button. Nah, itu dia. Ada warning, info, like, dark, link. Oke, sebenarnya kita pakai link aja, btn link aja. Gak usah seperti ini dong. Nah, kita button aja. Kelas btn link. Oke. Nah, sip. Oke, nice. Nanti kita kalau klik ubah di sini hapus. Oh ya, di sini kita tambahkan tambah produk. Nah, kita kan ingin pakai model seperti tadi ya di sini ya. Localhost. Nah, ada modal nih. Gimana cara bikinnya? Nanti kita bikin. Nah, kita cari di sini modal. Oke, modal. Kita cari yang nah, yang ini bagus katanya. Oke, ini modal buat trigger modalnya. Ini button buat nge-trigger modalnya. Maksudnya nge-trigger tuh buat manggil. Ini kan ada base target. Oke, itu kita taruh di mana? Di sini ya. Oke, kita tek tambah produk. Oke, cek. Nah, di sini kurang ini ya. Kita tambahkan kelas di sini MB3. Margin bottom 3. Oke, nice. Tambah produk seperti itu. Jika diklik ini ID-nya, kita ganti modal ubah.
Oke, kita copas yang bagian modal. Kita copas yang bagian modal, kita taruh di paling bawah aja. Oh iya, modal ubah. Oke, kita taruh di bagian bawahnya table. Di bawahnya card apa table ya enaknya ya. Di bawah card apa table ya. Oke, di bawah table aja lah. Ini kan cuman buat modal-modal doang ya. Modal ubah. Kita bikin tanda biar tidak bingung. Terus di sini n modal ubah. Nah, di sini kita copas yang tadi. Oke. Ini modal fade, ID-nya kita sesuaikan dengan yang tadi. ID-nya kan dia modal ubah ya. Nah, di sini modal title-nya form tambah data. Oke, nanti di sini isinya. Kita cek dulu. Oke, masuk ya. Oke, di sini understood kita ganti close ini. Gak apa, close aja. Understood kita ganti tambah. Nanti name-nya di sini. Oke, minimal ini dulu lah. Oke, kita tambahkan dalam ini. Misalnya kan ada form ya. Nah, kita cari di sini form. Dalam sini. Oke, form. Kita pakai yang form control. Oke, yang ini aja. Kita copas. Kita taruh di bagian modal body. Oke. Kita cek. Oke, ada ya. Oke, yang pertama tadi apa? Nama produk. Nama produk. Nah, di sini tipenya itu teks. Tipenya teks, ini ID-nya ini nggak usah. Placeholder-nya inputkan nama produk. Nah, name-nya di sini, ini kuncinya, kunci untuk menyimpan di dalam database-nya. Name-nya ini bukan kunci database, nanti kita ambil dengan variabel global yang namanya $post. Name-nya di sini nama. Oke ya, nama ya, name-nya ya. Oke, jangan nama nama produk aja biar lengkap. Habis nama ada jenis. Nah, jenis kita menggunakan apa? Jenis produk. Kita menggunakan select drop down select produk. Oke, jenis produk kita pakai yang drop downnya di sini. Select, dia dimasuk ke form mana form control select. Nah, kita pakai ini, jadi nanti bisa milih. Oke, kita copas di sini text areanya itu biarin aja deh. Nah, yang ini biarin, yang ini nanti kita ganti deskripsi produk. Oke, yang jenis produk text areanya kita ganti menggunakan yang tadi. V from serial label di sini kasih, jangan lupa kasih name-nya yang bagian ini jenis apa produk. Nah, ini kita klik jenis produk. Oke, value-nya di sini yang pertama itu ada apa ya value-nya ya, laptop. Setelah laptop ada handphone. Jangan lupa di sini laptop ya. Handphone.
Yang bagian sini itu apa? Tablet, misal tablet lah. Meskipun kita gak tahu, aku kurang ngerti sih merek-merek tablet. Merek-merek tablet, spesifikasi tablet. Oke, sampai sini dulu. Kita cek tambah produk. Oke, jenis produk masuk. Laptop, inputkan nama produk, deskripsi produk. Setelah itu apa? Nama produk, jenis, stok, harga. Stok sama harga belum. Stok itu di bawah di jenis produk. Oke, kita coba pasangin aja lah. Nama produk, stok, produk. Stok produk kita tipenya number. Placeholder di sini inputkan stok produk. Nama produknya, name-nya ini kan nama produk nih, sesuai dengan ini ya. Ini nanti menyimpan untuk simpan di Dropbox. Jadi sebelum melanjah ke CRUD database, kalian juga harus paham tentang apa itu Dropbox, bagaimana cara penggunaan perlangan, pengkondisian, sebelum beranjak ke main database pada PHP. Nah, di sini nama produk, di sini name-nya juga harus sesuai ya. Stok produk. Inputkan stok produk. Habis stok produk harga. Kita coba saja. Sini number, form control inputkan harga produk. Nah, yang bagian sini kita ganti harga produk. Oke ya. Pas ya, ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Oke, pas. Oke, di sini. Oke, sudah sampai sini dulu. Setelah kita bikin ini, langkah selanjutnya yaitu kita bikin koneksi database. Nah, setelah kita bikin tampilan seperti ini, kita bikin koneksi ke database dan kita bikin desain database-nya juga. Habis itu kita read data dari database. Nah, yang ini kan masih gini ya, masih manual gini ya. Nah, kita bikin nanti read database. Gimana caranya? Kita bikin algoritmanya dulu. Pertama yang apa? Read database. Pertama kan apa? Koneksikan, bikin formnya dulu ya. Bikin form. Enggak, read doang kan. Bikin tempat untuk nyimpennya, tempat tampilnya. Oke, yang kedua, koneksi database dulu. Koneksikan databasenya. Setelah itu lakukan query select data, lalu tampilkan. Oke, udah gini loh. Oke, kita bikin tempat tampilnya sudah ya di sini ya, ada table ya. Nah, di situ kita bikin fungsi di sini. Bukan fungsi sih. Kita bikin buka dulu tag PHP. Nah, kita bikin connection database. Nah, syarat parameter dalam koneksi database itu ada 3 ya. Oh enggak. Cara buat koneksi database itu ada 3 di W3 Scroll. Bisa menggunakan yang konsep OOP atau konsep prosedural. Oke, adalah di sinilah. Kalian cek aja. Di sini saya akan menggunakan yang prosedural. Nah, parameter dalam koneksi database itu yang pertama ada server, username, password, sama nama databasenya. Oke, jadi pertama kita bikin database dulu. Di sini kita start dulu ya MySQL. Nah, untuk di sini kan kalian bisa boleh menggunakan localhost PHP myadmin. Kalian boleh juga menggunakan PHP myadmin. Tapi saya di sini menggunakan adminer karena PHP myadmin ini kayak agak-agak lama ya, lemot. Nah, kalian bisa download kalau adminer. Nah, di sini adminer database management single PHP file. Jadi dia disimpan di dalam
htdocs juga, htdocs di sini Antminer. Jadi dia single page database management. Kalian download di sini. Gimana nih perbedaannya pakai PHP admin sama Antminer? Dia Antminer ini lebih cepat ya karena UI-nya dia lebih simple dan lebih minimal. Kita localhost karena dia disimpan di atas juga, maka di untuk makasnya ya adminer.php. Nah, itu lebih cepat dia. Coba kita refresh. Nah, dia langsung kayak refresh loop-nya itu cepat. Sedangkan PHP admin, lihat, lama banget loh. Nah, syarat menggunakan adminer kita harus punya user account yang ada username sama passwordnya. Tuh kan lemot banget kan. Di sini kalian bisa bikin dulu ya, add user account. Kalian tambahkan username-nya, passwordnya apa, hostname-nya apa. Di sini localhost Fakih. Nah, aku login dulu. Username-nya kan Fakih. Passwordnya. Nah, oke, kita login. Nah, kita login, kita sama aja di bagian PHP admin sama tuh database-nya. Nah, habis ini kita bikin apa? Create database. Kita bikin database-nya di sini. Apa ya? Database-nya itu ya produk. Jangan produk deh. Produk, apalah produk. Produk gadget in. Save. Sama aja caranya, kita bisa klik line new di sini. Kita bisa tidak menggunakan localhost PHP admin. Lebih prefer menggunakan Antminer karena lebih cepat. Kita save dulu di sini. Oke, di sini belum ada tablesnya. Kita bikin table dulu. Namanya tablenya tbl product. Oke, kolom name-nya yang pertama ID product. Kita state auto increment dan dia otomatis primary-nya nama produk ini udah ada. Tipenya dia varchar misal 50, lengthnya 50. Terus dia ada jenis produk, tipenya dia enum ini array seperti array, list bukan array list ya, enum. Nah, di sini kita set tadi yang pertama apa? Laptop, handphone, sama tablet. Nah, kata-katanya di sini harus sama ya. Nanti kita untuk proses jenisnya dan memasukkan database karena ini enum ini hanya mempunyai satu nilai data doang. Salah satu dari ini. Kita jika klik enter bukan enter, kita kolom name sini, maka dia akan bertipe list. Tuh, list dia. Oke. Jenis produk selanjutnya ada apa? Stop produk. Tipenya stop produknya itu integer 10 lah, sepanjangnya 10 ini artinya length sepanjangnya 10. Stop produk, apa stop produk apa lagi ya? Harga produk. Harga produk di sini saya menggunakan desimal, panjang datanya 10, 2 angka di belakang koma 2. Deskripsi produk. Kolom name ini harus sesuai ya, nanti di PHP ini juga harus sesuai. Ini saya menggunakan teks. Nah, teks. Habis deskripsi 1 2 3 4 5 6, ada 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Oke, kita bisa hapus yang bagian sini. Kita save yang auto increment yang di produk ya, kita save. Nah, the table has been created. Tidak ada ya, kita cek strukturnya di sini. Nah, di localhost-nya juga otomatis terupdate. Nah, db apa? TBL produk ya? TBT juga ada ini.
Entah kenapa di sini database-nya tidak ada. Oh, produk gadget in, bukan tabel produk. Tabel produk kan tabelnya. Nah, di sini dia. Nah, tuh ada tabel produknya, sama aja menggunakan PHP MyAdmin atau Adminer. Tapi Adminer di sini lebih cepat. Oke. Setelah kita bikin database-nya, kita bisa klik designer di sini untuk melihat. Nah, ini ya. Oke, kita hapus aja sini. Oke ya. Nama database-nya apa? Produk gadget in. Kita koneksikan ke function di sini. Pertama, servernya localhost, terus username-nya Paki, terus dolar password. Jika kalian menggunakan apa namanya, PHP admin, username-nya ini root. Kalau PHP pakai PHP admin ya, username-nya root. Jika tidak disetting apa ya, username-nya root, passwordnya kosong. Jika kalian menggunakan PHP admin, karena saya menggunakan miner, di PHP admin juga ada akun usernya namanya Faki, yang di bagian passwordnya di sini. Ini passwordnya. Lalu DB database-nya ya. Sama dengan apa nama database-nya tadi? Produk ya. Produk get gadget in. Oke, selesai. Oke. Nah, ini bisa kita include-kan di bagian index. Nanti kita include untuk agar tidak kita setiap query itu tidak melakukan koneksi database. Nah, di sini koneksi. Oke, setelah koneksi, kita bikin variabel koneksinya con sama dengan ada namanya metode fungsinya MySQL dari PHP MySQL connect, commit, connect. Nah, parameternya diisi dengan ini server, username, password, database. Servernya, pertama servernya di localhost. Ya server. Username, password, database. Oke. Nah, kita cek sini apakah koneksinya error. If bikin pengondisian if tidak sama dengan con, artinya ini ketika connya ini bernilai false, maka kita die koneksi gagal. MySQL connect error dari $con. Ya, kita cek sini. Kita require di sini. Apa itu bedanya include sama require adalah kalau include dia akan memanggil dari header, ketika ada error dia akan tetap lanjut jalan. Nah, kalau require, ketika dia ada error dia akan menghentikan program-program di bawahnya. Jadi menampilkan error dan menghentikan program di bawahnya. Nah, kecuali kalau di sini kalau include dia menampilkan error tetapi tetap melanjutkan program di bawahnya. Program di bawahnya tuh ini ya. Oke, kita cek ya di sini ya. Perbedaannya require
ada di function PHP. Oke, kita cek apakah error. Oke, kalau aman, kalau di refresh ini aman, maka aman. Kita cek hanya kita hapus. Nah, dia akan error. Encode MySQL exception access denied for user Faki, karena Faki gak ada. Maka H di sini. Kalau H pasti aman. Nah, itu require kan tadi kan langsung menghentikan program di bawahnya ya. Sungguhnya kan ada tampilan gini ya. Nah, kita coba menggunakan include. Apa bedanya require dan include? Wis. Nah, kita cek di sini pastinya aman aja. Yang H sini saya hapus. Kita unrefresh. Sama aja anjir. Ini include kan? Udah. Entah gak tahu perbedaannya. Aku lihat di Google segitu ya. Oke, kita kembalikan dulu. Oke. Nantinya di sini kita membuat dalam function, dia kan ada tambah, ubah, sama hapus. Nah, fungsinya file function di sini kita akan buat fungsi-fungsi itu di file function. Jadi di index kita hanya memanggil fungsinya ini. Oke, pertama kita buat template-nya dulu. Function, nama fungsinya tambah data. Nah, dia akan menerima tipenya array, parameternya data, return type-nya nanti dia integer. Nah, nanti saya jelaskan kenapa return type-nya di integer. Nah, di function sekarang itu ada kayak gini ya. Sungguhnya ini nggak perlu dilakukan, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa, nggak pakai ini. Nah, kenapa saya menggunakan itu? Karena ya lebih mudah dibaca aja. Nah, kalau gini kan jelas nih. Parameter data nih tipenya apa? Nah, kita deklarasikan tipenya array. Nah, oh ya, tipe returnnya dalam function tambah data nih apa? Nah, kita deklarasikan juga tipenya itu integer returnnya. Kenapa error sini? Karena kita belum return apa-apa di sini. Expected type integer found void. Nah, dia gak mengekspektasikan integer pada fungsi tambah data. Malah dia menemukan void. Nah, void itu termasuk tipe apa? Tipe return juga void. Bagi yang nggak tahu void itu apa, void itu artinya kita tidak mereturn apa-apa. Nah, contohnya kita tidak mereturn apa-apa pada fungsinya, kita bisa echo aja. Misal echo apa? Nah, kalau return ya pakai return. Nanti ada yang return sini bla 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 ada. Oke. Oke ya. Di sini kita tampilkan tambah data dulu. Oh ya, read data dulu ya. Kita bikin setelah variable connection di sini kita bikin fungsi lagi yang namanya query. Nah, parameternya apa? Ya query dari SQL-nya nanti. Select bintang from ini. Nanti saya jelaskan lah. Tipenya return type-nya. Returnnya apa di sini? Array asosiatif. Oke, sini masih error karena dia tidak returnnya. Pertama kita bikin, nah di sini kita include-kan dulu. Karena dalam ini kan variable global ya. Nah itu tidak bisa diakses dalam function di sini. Kita globalkan dulu variable con-nya dulu. Global, sintaksnya gini, global $con. Nah artinya variable $con ini bisa digunakan dalam function ini. Oke. Oke, setelah itu kita bikin $rows sama dengan kosong dulu. Nah, yang nantinya kita isi dari data-data dari database-nya. Query ya, dari query-nya. Misal kita query select semua data pada tabel ini. Nah, itu kan tabelnya kan banyak baris-barisnya ya. Nah, kita fetch satu persatu dalam fetch assort, satu persatu masukkan ke variable row. Nah, variable row setiap ulangannya kita masukkan ke variable rows. Nah, gini caranya. Kita bikin variable result.
Result ini nanti MySQL query juga namanya. Variable result di sini kita melakukan ada namanya fungsi untuk mengquery di MySQL. Query belar pertama koneksinya apa dan parameternya query ya. Oke. Apa yang error sini kurang titik koma pada sini. Oke. Function query digunakan untuk mengquery. Biasanya nggak usah pakai fungsi query nggak apa-apa. Di sini saya supaya lebih rapi aja. Di query sini kita bikin perulangan while di sini. While apa ya? While kita ambil dari ngefetch dari query-nya, ngefetch dari per baris-baris gitu ya. $row itu setiap ulangannya $row itu diisikan dengan mysqli dot fetch, ada read, ada search. Nah kita bikin fetch search. Jika yang kalian nggak tahu bedanya array asosiatif atau array biasa, nanti mungkin saya bikin videonya terpisah. Kita ikutin aja dulu di sini. Fetch search dari mana? Dari variable result. Yang nantinya variable row di sini, di sini ya. Kita mungkin lebih besarin lagi ya. Variable row di sini kita masukkan ke variable rows setiap perulangannya. Variable rows yang awalnya string kosong tadi itu kita isi dengan $variable row. Nah, pastinya kan terisi nih rows nih. Nah, baru kita return di sini. Nah, baru ke error. Nah, karena ini returnnya array ya. Oke. Query selesai. Ya, pertama kita isikan database-nya dulu lah. Kita isi database, new item, isi manual dulu tanpa menggunakan fungsi form tadi ya. ID produknya misal 1. Nama produknya Samsung A54, dia tipenya HP, stok produknya ada 90, harga produknya itu mungkin 5.400.000. Oke, ada sini. Apa ya dia ya? Misalnya prosesornya Exynos, nggak tahu saya, 1000 lah misal. Exynos 1000, RAM-nya itu 8 GB, ROM-nya itu 256 GB, baterainya 5000 mAh misal. Gimana tulisan mAh. Terus udahlah gini dulu lah, kita save. Oke, di sini ada nambah ya. Gimana cara menampilkan data-data ini ke ini kita? Ini kan masih dummy ya. Nah, di situ kita bikin di indeksnya. Ini kan sudah require function. Nah, kita bikin sini list produk sama dengan query. Query-nya apa? Select bintang from. Bintangnya semua, yang ngambil semua from. Tabelnya namanya tbl product. Tabel product itu dari ini ya. Nah, nih. Order by ID produk ya. Dia akan mengorder by ID produk. Tipenya itu descending. Jadi apa namanya, body yang ini kan nanti kan ID produknya kan auto increment ya. Misal 1 2 3. Nah, data yang ditambahkan otomatis yang ada di ID yang paling besar. Nah, dia ordernya dari ID yang paling besar. Jadi data yang pertama kali ditambahkan akan berada di
kolom pertama. Ngerti nggak? Nanti kita lihat setelahnya ya. Nah, setelah mengquery di sini, nah jika query selesai, maka selanjutnya menampilkan data pada kolom-kolomnya. Oke. Di sini kita menggunakan untuk mengakses data-data pada sini kita menggunakan bisa pakai for i biasa, boleh pakai for each. Tapi kita cek dulu apakah list produknya itu ada isinya. Gimana cara ngeceknya? Ngeceknya ya pakai if data produk list produk tidak empty. Kita taruh di mana ya? Sini deh. Kita buka tag PHP dulu. If kok di sini sih? If not empty, apa yang not empty? Dollar list product. Di sini ini kan namanya boleh pakai gini. Tutupnya kita taruh di mana? Enaknya di mana ya? Di bawah table sih ya. Sini kita buka PHP, tutup. Nah, boleh seperti ini, tapi saya lebih prefer pakai ini ya. Kita dapat dua, tapi di bagian ininya ada keterangannya and if. Nah, kita cek apakah list produk itu tidak kosong. Ini kan not empty, berarti tidak kosong. Jika tidak kosong, dia akan menjalankan ini. Nah, kita di sini query lah di sini. Kita akan mengulangi setiap tr yang di sini. Ini kan tetap, ini kan masih dummy kita ya. Gimana caranya? Ya buka tag PHP for each dari dollar is product s dollar product, tutup di sini, tutup di sini, kita buka tutup and for each. Jadi kita ngambil list produk ini seperti kayak Python. Di Python kan ada namanya itu ya. Dalam array kita bisa bikin for i in data. Datanya array. Misal kita bikin punya data sama dengan ini, bla bla bla. Kita kan bisa bikin ya for i in data, maka kita print i. Nah, kita kan ngeprint dari datanya. Nah, di PHP juga ada yang namanya for each. Di sini kita set apa ya? Kita set untuk ngitung nomornya dollar nomor sama dengan 1. Di sini kita cek nomor, jangan lupa PHP buka, ada namanya extension di sini ya. Kalian bisa download PHP awesome snippet namanya. Mana ya? PHP awesome snippet. Nah, ini dia. Tuh. Biar lebih gampang ya. Kita klik Peko di sini ya, sama dengan PHP Echo. Apa artinya tanda sama dengan ini? Sama dengan gini. Lebih simpel. Ini kan sebenarnya gini ya. Kita bisa seperti ini, sama bikin echo diganti sama dengan. Nah, ini nomor kita plus setiap for each-nya. Namanya kita ganti apa? Peko dulu, produk. Ini indeksnya, ini indeks. Ini namanya kayak ini array asosiatif memang gini. Produk. Ini tergantung atributnya ya, atribut dari ini. ID produk, nama produk. Ini jenis.
produk, jenis, ini produk, kok jenis doang sih. Ini produk stok. Selanjutnya di sini harga. Ntar mencari tempat MPW. Harga ini disesuaikan dengan atribut di sini ya. Deskripsi produk. Nanti kita lihat deskripsinya ini menggunakan modal ya. Ini kan modal tambah. Kok modal ubah? Kok modal ubah? Tambah lah. Di bagian ini lihat deskripsi, kita bikin modal deskripsi. Modalnya sama, kita menggunakan ini aja. Kita paste di sini. Deskripsi kan nggak terlalu banyak ya hadiahnya. Kita bisa yang bagian ini kita hapus. Yang bagian ini dihapus bisa. Eco produk deskripsi produk. Nah, di sini bagian button BTN link lihat deskripsi. Kita copas yang di sini ya. Bagian deskripsi. Ini ya. Ini bukan modal ubah. Kok modal ubah sih ya? Modal tambah. Modal tambah, yang ini modal tambah dong. Modal ubah. Nah, yang bagian deskripsi ini, lihat deskripsi, ini kan modal tambah. Kita ubah modal nah, deskripsi kan tiap kan beda-beda ya. Masa deskripsi sama semua? Jadi ini kita bikin identifiernya. Kita di modal deskripsi pada indeks keberapa atau ID produk keberapa, kita bisa identifierin pakai Peko ya. Ini kan nanti kan produk ID, nanti kita lihat ya. ID produk yang di ID-nya ini juga. Karena tiap produk beda-beda deskripsi, maka di sini kita beri identifiernya. Karena ID produk ini tiap produk beda ya. Udah selesai nih. Sudah sih kayaknya nih. Kita cek ya apakah bisa. Kita refresh. Nah, di sini ada error. Undefined array key deskripsi produk. Oh ya. Bukan mana? Mana? Line 54. Nah, kan produk. Nah, di sini
Samsung A54 sudah kita berhasil redata. Nah, ketika di sini kita edit, kita delete. Oke. No rows di CLUD, maka ini kan otomatis gak ada. Nah, ketika gak ada di sini, ini kan masih ada if-nya tadi ya, mana? Nah, sini if list product, bukan, if SMT list product. Di sini kita cek, buka PHP else, sini P tidak ada produk ditemukan. Gak usah pas deh. Style, color, red, font, bold. Nah, jangan red deh. Nah, tidak ada produk ditemukan karena di database-nya nggak ada. Oke, kita berhasil read data ya. Aku males yang bagian input data lagi lah, gak usah. Oke, read data selesai. Nah, ini fungsi dari tadi yang query. Kita bisa menggunakan fungsi query dalam sini agar lebih minimal daripada sini ya. Oke. Selanjutnya kita bikin apa? Koneksi database. Kita bikin insert data. Pertama koneksi database, terus ya tinggal kita bikin formnya data sesuai dengan name-nya. Nah, di situ kita ambil inputannya ke $post. Habis $post itu kita lakukan insert ke fungsi tambah, lakukan query tambah, sesimpel itu. Oke, kita coba ya. Nah, fungsi di sini kita tambah data udah ya. Ini kan dia menerima tipe array ya. Parameternya data di situ array. Yang pertama kita global dulu koneksinya. Jangan lupa dalam fungsi tidak terbaca ya. Maka kita globalkan dulu yang konek ini. Kalau gak di global dia gak akan terakses. Di sini kan di indeks kan udah ada ya. Tambah-tambah datanya ya. Mana? Oh iya, jangan lupa di sini kasih form. Lupa. Actionnya kosong karena dia akan mereturn ke file ini sendiri. Metodenya post. Formnya kita taruh di bawah button. Nice. Oke, selesai. Ini kita masukkan termasuk jenis-jenis produk. Oke. Di function count $nama kita tangkap ada yang namanya fungsi untuk kita agar lebih aman gitu loh. Nah, kita karena di dalam ini kita bisa menginputkan gini. Kalau usernya itu agak-agak ya, iseng usil ya. Kita bisa gini. H1 halo. Nah, user tuh bisa kayak gini. Nah, nanti ketika di up munculnya maka dia akan huruf besar semua. Nah, maka dari itu kita gimana caranya user itu gak bisa menginputkan H1 gini. Maka dari itu di fungsi PHP ada namanya HTML special chars. Data yang kita dikirimkan nanti sesuai jenis name-nya di sini, nama produk sesuai name yang di sini ya. Nah, ini nama produk, jenis produk, stok produk.
Udah berapa menit ini? Udah 1 jam ya. Apa? Deskripsi. Deskripsi. Oke. Sudah ya, datanya sudah ada semua di situ. Kita lakukan query di sini. Bikin variable query. Bagaimana query-nya? Kalau insert database itu ada insert, insert, ya insert ya, into, aduh, bentar, ganti posisi ngoding, insert into, nama tabelnya apa? Oh kan tadi kan tbl produk, tergantung nama tabelnya teman-teman ya, tbl produk. Nah dalamnya apa? Ya dalamnya apa? Atributnya apa yang dimasukkan di situ? Yang pertama ada nama produk, jenis produk, stok produk. Kenapa ID tidak diisi? Karena otomatis kalau nambah dia auto increment. Jadi ID produk gak usah diisi. Stok produk, harga produk, sama deskripsi belakang. Selesai. Values-nya apa? Kita isi dengan values-nya apa sih? Wis values-nya yang nama produk kita isi dengan dolar nama. Itu nggak ada ya? Gara-gara error ini. Dolar nama, jenis produk, stok, harga, deskripsi. Oke. Lalu kita lakukan query. Gimana caranya? Ini MySQL key query, gak usah dimasukkan variabel gak apa. Jadi MySQL query dolar koneksinya dan variabel query-nya apa. Nah, kenapa dia bukan void ya di sini? Tadi integer ya. Kenapa di sini tipenya integer? Karena kita akan return di sini. Return apa yang jadi return? Tar MySQL affected rows. Dari mana? Dari ayo connection. Apa gini? Nah, kalau query ini berhasil, berarti kan ini ada
ada ini loh, one item has been affected. Nah, jika query berhasil, maka dia akan mereturn satu. Apa satu ini? Ada perubahan dalam database-nya satu. Nah, dia masuk ke variabel sini return MySQL SQLi affected rows dari koneksi database-nya. Ketika dia mereturn 0, artinya kan tidak ada perubahan dalam database-nya ya. Jadi artinya gagal di sini query-nya. Gitu. Nah, kita tangkap di bagian index. Oke. Oh iya, jangan lupa sini yang tambah. Kalian kasih name juga ya. Name button tambah. Nah, di sini kita cek. Kenapa saya beri name tadi? If apa yo? Iset. Iset apa? Dolar post. Button tambah ya. Button tambah. Nah, kalian juga harus paham dulu dolar, karena kenapa itu namanya post? Karena di sini itu metodenya post. Post ini dia variabel global, bisa diakses di file mana aja. Itu kayak di yang kemarin loh, tugas pendahuluan 1 tuh loh. Dolar global ini kita bisa akses di file mana aja. Tergantung data yang dikirimkan. Ini data yang dikirimkan kan sesuai dari form yang kita inputkan tadi ya. Jadi nanti dolar post tambah. Ini berarti name-nya. Name tadi kan kita set name ya. Ketika apa itu iset? Iset itu ketika gini. Apakah dolar tambah sudah diklik? Apakah variable name tadi sudah ada? Kalau diklik maka dia akan muncul name-nya. If iset, apakah dolar post tambah sudah diklik? Jika iya, ada if lagi. If ini kan sudah required dari function ya. Makanya fungsinya bisa kita panggil di sini. If tambah data. Parameternya apa? Dolar post. Nah, ini dolar post yang kita tambahkan tadi ya formnya ya. Oke, biar gampang gini dulu deh. If tambah kita vardam. Apa sih dolar post itu isinya? Oke. Pertama kita isi dulu ya. Tambah push. Oh iya, modalnya salah ini ya. Modal ubah tambah. Nah, kita inputkan misalnya ini kita belum ke database ya, cuman kita nampilkan apa sih dalam dalam post itu. Lorem tambah. Oke, bentar. Di sini kenapa gak bisa dipencet? Karena dia tipenya button, bukan submit. Refresh dulu. Tambah apa ya sini? Misal ikan deh. Jenis produk handphone, stoknya 12, 12 dan badan. Tambah. Nah, apa sih isinya dolar post itu? Ini loh, kita kan ngevardam ya, artinya vardam tuh ngeprint lah dalam bentuk yang lebih rapi. Apa sih vardam dalam dolar post itu? Nah, ini dolar post ini key-nya ini kayak apa ya, dictionary, kayak dictionary dalam Python. Ini key-nya, ini value-nya. Nah, ini isi dari dolar post. Dia tipenya apa? Array. Nah, ini yang maksudku tadi, array asosiatif tuh ini. Dia mengasosiatifkan dari array ke value-nya ini loh. Bedanya ini ada tanda panahnya. Ini yang dimakan array asosiatif. Size-nya ada 5 karena ada 5 kolom di sini. Ini isinya dolar post. Nah, dolar post ini kita masukkan ke ini kan dolar post sudah tahu ya isinya ya. Nah, kita masukkan ke parameter tambah. Masuk ke data ini. Nah, kita masukkan satu-satu ke variabel. Ini kan sudah nama produk ya, ini kan sudah sesuai dengan key-nya. Itu kita query ke database kita. Jika MySQL affected rows lebih dari 1,
Maka di sini kita if-nya di bagian sini ya. If kok dolar sih? Tambah data dolar post itu menghasilkan lebih dari satu, maka ini if tambah 8 lebih 1 itu sekaligus menjalankan fungsi tambah ya. Kita bikin echo deh. Echo kita jalankan script PHP. PHP, script JavaScript. Kita bikin alert. Script alert. Kalau sudah pakai tanda petik 2 di sini nggak boleh tanda petik 2, harus tanda petik 1. Data berhasil ditambah. Else-nya apa? Bentar. Else kita echo ini sebenarnya gini gak apa deh. Kita echo data berhasil, data gagal. Oke, kita cek ya. Ini kan masih kosong nih. Data gagal ditambah, salah. Nah, undefined key jenis produk. Kita refresh di sini dulu deh. Nah, nambah dia ke database. Kita cek karena tadi kan aku mencet refreshnya salah, bukan jangan refresh itu, sebenarnya refresh ini aja. Kalau refresh ini dia akan mengkonfirmasi bahwa apakah data yang sudah saya inputkan tadi mau dimasukkan enggak. Saya kan klik OK tadi, makanya kita cek di sini. Refresh ya. Tuh, masuk dia ikan. Deskripsi produknya enggak ada tadi ya. Oh ya, kok bisa enggak ada sini? Pesan udah masukkan deh deskripsi produk deskripsi. Oke, kita cek tambahkan lagi ya. Nah, berarti kita sudah berhasil apa? Nambahkan data. Kok ada ininya ya? Ini mana sih ini? Kok ada nomor data produk? Ini apa sih? Kok ada slash gitu? Ini apa dah? Tambah produk di sini. 2 1 mana? Oh ini. Oke ya, benar ya. Lihat deskripsi. Nah, yang deskripsi belum ada. Kenapa? Hmm. Hmm. Ini belum ini lupa ya. Refresh lagi. Oke, nggak ada. Kenapa nggak ada deskripsinya? Kita cek lagi ya yang benar nih. Lenovo IdeaPad Gaming 3. Jadi sebagai laptop, inputkan 100, harganya 10 juta. Chipsnya misalnya RAM 8, SSD 512 dan lain-lain ya. Data gagal ditambah. Array undefined array jenis produk.
Jenis produknya salah ya. Gimana caranya ngubah di sini? Waduh. Jenis produknya salah. Pantes gak masuk ya. Kenapa? Hmm. Hmm. Jenis produknya tidak bervalue. Bener loh, enum. Jenis produk. Hmm. Oh, I see. Kenapa yang di sini ini dia pakai kalah? Loh, function line 32. Kok gitu sih? Itu produk ya. Waduh, undefined key deskripsi produk dan 32. Apa ya? Deskripsi. Apa kira-kira ya? Deskripsi. Jenis produknya juga dia agak masuk. Nah, ini masuk sudah. Aduh. Nah, ini belum tambahin nimnya. Pantes. Cek dulu. Ini juga. Kok stop produk sih harga lah. Lalalala. Tambah. Loh, berhasil kok data gagal ditambah ya?
Tapi kok dia menjalankan yang ini sih? Benar dia. Tapi kok data gagal ditambahkan sih? Lu. Data gagal ditambah tapi masuk. Kok bisa gitu loh? Pusing. Bentar. Namanya juga live code kayak gini ya. Ini ada yang salah. Oh, bukan lebih dari satu, lebih dari nol. Kalau lebih dari satu kan harus lebih dari satu ya. Kalau satu berarti gak terhitung dong. Walah. Nah, data berhasil ditambah. Oke, selesai. Oke, gini ya. Jadi, bikin name-nya dulu. Kita tangkap di sini. Tambah data dollar post, kita lebih dari nol. Kita di functionnya ada di sini. Dia akan nge-return ada berapa row yang terinfeksi. Nih, terinfeksi lebih cara gampangnya. Oke. Setelah tambah data produk, kita bikin function yang namanya iya, format harga. Harganya itu kan masih kayak jelek gak sih? Masih kayak acak-acakan harganya ya, tidak terformat. Kita bikin fungsi format harga dolar. Ini string ya, string apa integer ya? Bisa float deh, bisa float. Kalau atau di sini pakai ini ya, atau integer. hmm, Harga, return type nya integer atau float. Sini kita langsung return rp number format dolar harga, dua angka di belakang koma itu koma, lalu titik. Nah, harga di sini kita panggil number format, bukan number format ya, format harga yang parameternya ini. Nah, kita refresh. Oke, kalau di refresh ini nggak enaknya gini ya. Oh, return value must be integer atau float. Karena di sini kita apa ya? Oh, I see. Di sini di modal harga tambah, di sini harganya number, benar number. Udah deh, boleh string juga deh. No. Hmm, berarti string ya. Nah, benar.
Oke, selesai bikin format harga, kita bikin ubah data ya. Oke, jadi kita bikin modalnya lagi, modal ubah data. Function kita bikin ubah produk. Juga integer sama, tapi di indeksnya sini modal ubah itu kita harus ini, kita minimize, kita taruh di sini ya. Taruh mana ya enaknya ya modal ubah ini? Mau di bawah sini boleh ya? Bagusnya sih di atas ini. Di bawah TR aja ya. Nah di sini ubah, kita samain kayak tadi. Ini ya, nah dia, ini database modal ubah. Karena yang diubah itu karena banyak, tiap data itu nanti value-nya beda, tiap ID itu value-nya yang mau diubah itu beda, kita pakai identifier lagi ID produk, kecuali kalau tambah dia tidak usah menggunakan identifier, karena dia tambah ya nambah produk yang diinputkan itu tanpa ke database. Nah kalau diubah, ini diubah berdasarkan ID mana yang diubah. Nah sini pakai identifier ID produk yang diubah sesuai dengan ID-nya ya yang diubah ya. ID 7, misal kita ngeklik pada baris ke-7, maka ID berapa di situ kita ubah di sesuai ID-nya. Maka di sini pakai modal ubah sesuai produknya. Di sini modal kita samakan aja kayak tambah. Ups, salah. Oke. Nah, ketika ini diklik maka keluar form data. Nah, nanti ketika form ubah data, oke. Kita di sini kita echo aja ya. Leader sini. ID produk ya. Nah, value-nya di sini ya. Tapi kok cek
ubah, nah dia ID ke 10, ubah, nah dia ID ke 9, ubah, nah ID ke 8. Nah tapi di sini jangan tipe teks, tipe hidden supaya gak terlihat. Kita refresh di sini, ubah, tapi gak ketahuan. Ketika dia ubah, dia akan menampilkan value awalnya biar jelas nih yang diubah nama produknya apa ya, gitu bisa kita lakukan di sini. Langsung di mana ya, sini deh value nya. Langsung di sininya bisa kok, kita ambil ya. Kalau di sini ini ya, fish. Kalau di sini deskripsi produknya bisa ya, oh di sini value nya. Fish terus fresh. Nah Lenovo tipe laptop harganya segini, lili. Kalau ini ikan, nah itu ya, ubah tuh sudah langsung terisi dengan value yang data awalnya. Baru nanti kita ubah yang mana di sini. Kita baguskan dulu di sini. Ini bukan B tambah, tapi B ubah. Yang ini bagian ubah. Oke, ini udah benar sepertinya. Oke, ubah selesai. Kita panggil di sini. Ini kan tambah ya. Kita bikin di sini ubah sama kayak tadi. Kita coba saja sini. If I set B ubah, maka nanti akan kita menjalankan ini ya, ubah produk di parameter natural post. Ketika data dari 0, data berhasil diubah. Sebenarnya kayak gitu doang sih. Nah kita langsung bikin logiknya di sini. Ini kan nanti kan nerima array ya, nerima ID ya di sini. Modal ubah ini ya ID, kita tangkap di sini. $ID sama dengan $post ID produk. Ini ya value nya ya di produk ya, kita tapi tipenya hidden, tapi bisa ditangkap kok.
harga dolar nama sama nih, samain aja wis. Kita coba sini. Jangan lupa, oh ya, global koneksinya juga, jangan lupa yang koneksinya ini kita global dulu. Oke, ini sama aja, ini nama-nama yang baru dari nama-nama awalnya. Kita query nanti di sini. Kita nanti juga pakai ini kok, MySQL terus ini ya. Nah, undefined variable query karena kita belum bikin variable query. Oke, nah, variable query-nya nanti beda-beda lagi, tiap aksi itu beda-beda ya variable query-nya. Sini query-nya itu sebentar. Duh, update. Apa yang diupdate? Tabel mana? TBL produk. TBL produk kita set. Apa yang di set? Sama atribut nama produk. Kita isi dengan dolar nama, terus jenis produk sama dengan dolar jenis. Jenis stok produk, stok harga, deskripsi produk. Nah, ada bedanya di sini. Kita mau ngubah yang mana? Nah, di sini ada where, di mana ID produk yang diubah sama dengan dolar yang dari kita tangkap tadi, ID. Nah, gini. Ini caranya mengubah. Selesai. Ini ubah ya. Cek dulu di sini. Benar, ini sebenarnya benar udah. Kita cek, kita refresh. Oke, gak ada yang error. Kita ubah deh yang bagian sini. Ubah. Kita ganti. Oke, Lenovo ada bikin 3, kita ganti 5, 6. Ubah. Nah, oke, di sini SL-nya nggak tahu kalau ada ID produk itu apa. Salah di sini. Mana. ID produk di line berapa? Function line 61. Nah, ini jangan sampai salah ya. Oke. Mana yang diubah? 6 ubah. Nah, data berhasil diubah. Oke. Nah, awalnya 3 ganti 6. Oke, harganya juga kita ubah. Misal gini, no, ini berapa? 20.202 juta. Oke, nice. Ubah sudah, nambah sudah, tinggal hapus. Oke, gampang. Hapus malah lebih gampang hapus. Kita bikin di sini func hapus data. Kok hapus data ya? Sini apa ubah produk, ini hapus produk dong.
sini habis produk kita nerima array lagi dolar, tapi yang kita ambil nanti ID-nya aja. Ini juga integer sama. Nah ini kita jalankan MySQL sol query $con. Karena sini dikit, langsung aja query-nya kita langsung sini deh, delete from tabelnya apa, tbl produk where ID produk sama dengan $ID. Selesai. Tapi di sini oh ya, kita belum return ya. Return MySQL underscore affected rows dari $con. Nah, tapi di sini kita ada modal hapus. Nah ini dia, sama model hapus dia punya identifier sendiri, ID yang mana yang dihapus. Nah ini ID modal udah kita kecilkan aja, tambah kita kecilkan aja biar lebih rapi. Oke, di modal ubah kita bikin modal hapus and modal hapus sama kayak modal ubah, kita copas aja deh karena kita PHP ini full copas-copas ya guys, tidak usah mikir-mikir. Tapi kita tidak usah mengirim form di sini. Form di sini hapus. Yang deskripsi udah dihapus belum ya? Oke, gak ada. Formnya di sini yang bagian hapus aja. Ini, nah ini kita kirimkan nama produk sama ini kita hapus. Kita cuman value ini aja. Oke, nice, sudah selesai sepertinya nih. Kita hapus yang bagian double ini, hapus. Wih, salah deng. Belum kita belum menyesuaikan ini modal hapus. Terus ini modal hapus. Oke, kita refresh. Kita yang ikan hapus. Kok ubah sih? Nah, ini jangan lupa B hapus. Oh iya, kita belum panggil fungsi hapusnya ya. Lupa. Maaf. Belum selesai nih. Hapus. Ini bukan primary dong. Danger. Oke, kita belum panggil di sini, maaf. Sini hapus. If iset $post B hapus, if hapus produk $post lebih dari 0, sama aja ini. Kita coba sini aja. Data berhasil dihapus. Oke, selesai. Gak ada error. Yang gaming 3 kita hapus. Nama produk
formnya masih salah. Konfirmasi hapus produk. Kita close, nah, run lagi, kita ikan, deskripsi nggak ada, push, Masya Allah, submit bener hapus. Oh iya ya, formnya jangan dihilangin dong kalau gitu. Lupa kalau ada form ini ya. Kalau gini ya. Oke. Jangan lupa tambahin form karena di sini ada submit ya. Mari refresh. Yang ikan kita hapus. Function 69 lagi-lagi error ya. Produk kurang bisa menyebabkan error. Push. Nice, data berhasil dihapus. Oke nih, bisa semua. Kita sudah berhasil menghapus. Kita berhasil menambahkan data. Handphone 100. Harganya itu 5.400.000. Deskripsi produknya misal RAM-nya 8, ROM-nya 256, baterainya itu 5000 mAh. Tambah, berhasil tambahkan, masuk ke sini. Yang ini kita ubah jadi 100. Harganya kita ubah jadi 9 juta. Deskripsinya Lorem. Nice, lihat deskripsi lalala. Yang baru kita ubah tadi yang 100 ini Lorem. Ini bisa kita lihat deskripsinya di sini. Oke, selesai. Oke, mungkin videonya sampai sini aja ya. Kita sudah selesai bikin full CRUD produk. Mungkin kalian bisa tambah-tambahkan apa aja di sini, nggak harus sama seperti atribut yang di sini. Kalian jika ingin menggunakan localhost terserah, pakai add miner terserah. Kalian dulu add minernya dulu. Kayak gitu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan komentar di bawah. Insya Allah saya akan jawab. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Dadah. Udah hampir 2 jam ya. See you.